Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang meditasi. Banyak orang bertanya-tanya tentang meditasi. Dan kemudian juga tidak mengerti banyak, mesti harus bagaimana ketika bermeditasi. Sebetulnya meditasi itu sederhana sekali. Meditasi menurut saya dari pengalaman hanya sadar saja. Sadar siapa diri kita, itu. Sadar sekitar kita. Sadar bahwa saya itu punya badan. Dan badan itu juga punya karakteristiknya, punya kodratnya, punya cara kerjanya sendiri. Badan saya ada bentuknya dan ada batas-batasnya, punya cara kerjanya sendiri dan saya sadar akan itu. Itu meditasi. Meditasi juga sadar akan pikiran saya. Pikiran saya itu loncat sana, loncat sini, seringkali disebut dengan monkey mind. Ya. Pikiran loncat-loncat seperti monyet dan berubah-ubah. Pikiran itu berganti-ganti, tidak tetap. Dan pikiran juga membawa perasaan. Pikiran yang positif membawa perasaan senang, pikiran negatif membawa perasaan kadang takut, khawatir. Ya seperti itu, sadar akan itu. Dan kemudian saya juga sadar bahwa saya itu bukan hanya badan, karena saya bisa menyadari badan saya. Berarti saya juga lebih besar dari badan saya. Saya juga sadar akan pikiran saya. Pikiran saya loncat sana, loncat sini, mikir ini, mikir itu, saya sadar. Nah itu berarti saya dan pikiran saya itu dua hal yang kadang berbeda, kadang sama. Nah, ketika sadar, saya melampauinya. Sesederhana itu. Dan karena saya sadar akan pikiran saya, maka kalau pikiran saya lagi muyek, saya bisa istirahat. Diletakkan dulu, dikesampingkan dulu. Nanti mikirnya, sekarang saya mau sadar, tenang. Bisa. Nah, seperti itu sebetulnya meditasi. Sehingga meditasi itu membantu kita untuk hidup dengan lebih tenang, seimbang. Kalau lagi muyek, bisa sadar. Kemudian yang muyek itu, ya udah istirahat dulu. Toh nanti juga berganti, tidak muyek terus. Nah, kalau sudah meditasi itu lebih tenang, menghadapi peristiwa itu tidak lebay. Gitu, sederhana seperti itu. Juga ketika sadar akan diri, sadar juga bahwa saya ini sebetulnya ada sisi tak terbatasnya. Ya kesadaran itu. Kalau pikiran kan terbatas, badan jelas ada bentuknya. Yang berbentuk pasti terbatas dan menua. Nah tetapi yang tidak berbentuk kesadaran, itu kan tidak ada bentuknya. Roh, saya kan juga roh bukan hanya badan. Nah, itu tanpa batas. Nah kalau menyadari hal seperti itu, tidak gampang terbelenggu oleh persoalan-persoalan yang terbatas. Entah itu persoalan pikiran, entah itu persoalan perasaan, entah itu persoalan relasi. Tetap menghadapi persoalan, tapi ada perspektif yang lebih luas. Karena saya lebih besar dari sekedar pikiran dan perasaan. Gitu. Sehingga menghadapi kehidupan ini lebih seimbang. Tidak muyek pada satu persoalan yang kadang-kadang persoalannya itu tidak bisa diselesaikan dengan sudut pandang yang terbatas. Maka perlu menarik diri, melihat dari jauh yang namanya refleksi, sadar, nah itu meditasi namanya. Kemudian mengambil keputusan. Saya tidak sekedar bereaksi, tetapi saya merespon. Nah, disitulah fungsi meditasi. Sehingga menjalani kehidupan
lebih sadar. Saya yang menentukan, saya yang mengambil keputusan, saya yang bertanggung jawab. Saya tidak menyalahkan kiri kanan. Dan juga tidak hanyut dalam persoalan yang sedang dihadapi. Karena persoalan itu juga akan berganti. Biasanya persoalan ini berkaitan dengan pikiran dan perasaan. Dan itu juga bisa diistirahatkan. Wes, aku nggak mau mikir dulu sekarang. Mau duduk tenang dulu, sadar, tarik nafas, menikmati kelegaan. Muyeknya nanti, itu bisa. Karena saya sadar bahwa saya lebih besar dari perasaan saya lebih besar dari pikiran saya lebih besar dari badan saya. Tidak sama persis maksudnya. Ya pikiran itu ya pikiran saya, iya. Badan itu ya badan saya, iya. Tapi saya lebih besar dari itu gitu. Sehingga kalau menghadapi persoalan tidak stuck, tidak buntu. Ada perspektif yang jauh lebih luas gitu. Dan juga bisa istirahat dengan sadar dan sengaja. Pikiran kita itu ya enggak usah dituruti semua. Nah, ketika kita bermeditasi kita bisa begitu. Jadi hidup kita itu lebih lega. Sadar siapa diri kita yang sebenarnya. Ada bagian yang terbatas, ada bagian yang tanpa batas. Ada yang fisik, ada yang non-fisik. Ada yang psikologis, pikiran, hasil bentukan pendidikan sejak kecil. Ada yang rohani, anugerah Tuhan, secitra dan segambar dengan Tuhan. Nah, kita jadi lebih mengenal diri dan kemudian bisa menerima diri. Maka juga menjadi lebih tenang. Gitu. Menghadapi persoalan juga bisa melihat dari sudut pandang lebih luas. Nah, meditasi itu sebetulnya sesederhana itu. Tapi yang paling penting, meditasi itu selain sadar akan diri sendiri adalah juga sadar bahwa saya selalu bersama Tuhan. Nah, itu yang penting. Mengapa? Karena sadar bahwa Tuhan itu roh, ada di mana-mana. Tidak ada satu tempat pun yang Tuhan tidak ada. Berarti saya juga selalu bersama dengan Tuhan. Nah, itu yang menggembirakan, membuat hati lebih tenang. Ketika menghadapi persoalan juga tidak sendirian. Dan kalau bersama Tuhan ya aman. Wong bersama Bapak Presiden saja aman, apalagi bersama Tuhan. Nah gitu. Maka kesadaran akan diri, kesadaran akan Tuhan yang selalu mencintai, selalu menemani, itu bisa dirasakan, disadari pada saat meditasi. Nah, disitulah kekuatan meditasi. Baik senang maupun susah, sadar. Kalau muyek ya bisa istirahat. Kalau mengalami banyak persoalan yang real, konkret, sulit, ya istirahat dulu. Lihat dari sudut pandang lain yang lebih luas, itu juga bisa. Nah, meditasi itu sesederhana itu, sadar saja. Sadar saya siapa, sadar saya selalu bersama dengan Tuhan, sadar bahwa saya mempunyai sisi tanpa batas. Saya mempunyai sisi yang terbatas juga. Bisa menerima diri apa adanya, bisa selalu bersyukur. Sadar akan setiap peristiwa yang diselenggarakan oleh Tuhan dengan bijaksana. Sadar bahwa bagus kalau kita bisa menerima segalanya tanpa penolakan. Jauh lebih ringan, lebih penuh syukur. Sadar bahwa hidup itu menakjubkan, terutama karena begitu dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudara terkasih, mari kita sadar. Belajar bermeditasi, belajar menyadari siapa diri kita, belajar sadar bahwa kita selalu di tangan Tuhan, selalu dicintai oleh Tuhan. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.